Kelahiran Pedang Iblis bab 1151 pertukaran. Putri kedua mencoba mengarahkan Noah menuju negosiasi, tetapi dia tidak peduli tentang itu. Dia telah memutuskan untuk mengambil alih invasi, jadi dia harus melakukannya dengan caranya sendiri. Api menutupi raksasa itu saat garis-garis bersinar yang jumlahnya tidak memenuhi lingkungan. Langit di atas kota pasar ilahi menyala, dan cahaya kemasan yang dipancarkan prasasti mengatasi iluminasi alami sinar matahari. Saya sarankan Anda mempertimbangkan kembali keputusan Anda, kata putri kedua saat aura prasasti menyebar di wilayah tersebut. Nuh bisa merasakan banyak metode pertahanan dengan kekuatan di peringkat ke-6, tapi perasaannya tidak berubah. Nalurinya membayangkan bahwa dia tidak perlu takut pada perlindungan itu, jadi dia bisa mengeluarkan kehebatannya tanpa hambatan apapun. Asap hitam pekat keluar dari sosok Noah dan memenuhi seluruh area. Energi Nuh yang lebih tinggi menyebar untuk menciptakan dunia gelap dan cahaya yang dipancarkan oleh prasasti meredup karena pengaruhnya. Nuh telah belajar lebih banyak tentang dunia gelapnya selama masa pelatihannya. Teknik itu menciptakan domain pribadi yang dapat dia gunakan untuk melakukan tugas apapun. Dia telah menyelesaikan evolusi pedang iblis di dunia gelap. Tingkat keberhasilannya meningkat di sana, dan dia memiliki materi gelap dalam jumlah yang hampir tak ada habisnya di lingkungan itu. Pembatasan yang diterapkan oleh dunia gelap bahkan lebih bermanfaat dalam pertarungan. Nuh melawan pembangkit tenaga listrik yang lebih lemah darinya, jadi realisasinya akan bekerja jauh lebih baik. Prasasti adalah satu-satunya masalah. Nuh bisa membunuh putri kedua dalam beberapa pertukaran tanpa formasi pertahanan, tapi dia terlalu pintar untuk meninggalkan perlindungannya. Kerajaan telah mengetahui tentang kejadian di dalamnya melalui rumor yang disebarkan oleh mata-mata yang disembunyikan di berbagai organisasi. Pasukan sebesar keluarga Elbas biasanya menyaring informasi tersebut karena kurangnya kejujuran. Namun, masalah mengenai misi Raja Elbas hanya melibatkan pembangkit tenaga listrik, jadi ada batasan jumlah data yang dapat dipahami mata-mata. Mereka tidak mengetahui detail tentang kehebatan Nuh, dan mereka tidak percaya bahwa dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan formasi. Nuh telah mencoba dan gagal dalam hal itu, jadi Royals tidak berpikir bahwa variasi sederhana dapat membeli terlalu banyak kekuatan. Tentu saja mereka salah. Meningkatkan pedang iblis sudah cukup untuk membuat kekuatan Nuh setara dengan eksistensi lain di tahap cair. Noah sekarang bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Hanya sedikit orang yang masih bersedia menghadapinya. Nuh berjongkok ketika dia melihat bahwa pertempuran semakin dekat. Pedang iblisnya bergerak mundur dan auranya menangkis tekanan yang datang ke arah mereka. Kamu bodoh, putri kedua menyimpulkan sebelum mundur lebih jauh. Nuh tidak ragu-ragu, dan dia bahkan tidak berbicara dengan kerajaan. Gelombang kekuatan besar berkumpul pada sosoknya, dan tatanan dunia tertekuk di bawah kekuatan yang dilepaskan oleh auranya. Putri kedua memasang senyum lebar di wajahnya, tetapi ekspresinya membeku ketika dia merasakan aura terakumulasi selama persiapan serangan. Sekarang menerjang ke depan, dan sebuah lubang besar muncul di sejumlah besar formasi pertahanan. Raksasa di kejutan juga hancur, tapi Noah tidak merasa puas. Serangkaian sinar putih dan boneka humanoid lapis baja ditembakkan ke kerusakan setelah formasi mengalami kerusakan itu. Panah halus besar mengikuti serangan balik itu, dan serangkaian cambuk merah besar mengikuti metode perlindungan tersebut. Noah menyaksikan serangkaian serangan datang ke arahnya dan mengangkat pedangnya. Pedang iblis tidak mengalami kerusakan apapun pada serangan terakhirnya, dan dantiannya masih menyisakan banyak kegelapan setelahnya. Pedang iblis mulai bergetar setelah mencapai dada. Nuh menggerakkan ujung tajamnya secara perlahan, dan bayangan cermin yang tak terhitung jumlahnya dari senjata hidup muncul di sekitar tubuh utamanya saat pedangnya turun. Metode formasi pertahanan sangat beragam dan kuat. Putri kedua punya banyak alasan untuk merasa aman di wilayahnya. Namun, teknik Noah tampak lebih kuat dari yang dia duga. Tebasan Nuh meluncurkan tebasan yang tak terhitung banyaknya yang membawa kekuatan peringkat ke-6. Pertahanan yang terbang ke arahnya runtuh di bawah teknik Sword Saint, dan tidak ada cahaya kemasan yang pernah mengenai dia. Tebasan itu bentuknya tidak jelas. Berbagai serangan terbang bersamaan dengan garis hitam besar yang keluar dari pedang iblis. Tebasan yang lebih lemah mengiringi garis hitam dan menciptakan serangkaian seni pedang yang berbenturan dengan formasi pertahanan. Satu serangan sudah cukup untuk menghadapi semua pukulan yang dilancarkan oleh prasasti tersebut. Tebasan itu memotong boneka lapis baja dan baloknya menjadi dua. Kekuatannya memungkinkannya menembus lingkaran emas juga, dan beberapa efeknya mencapai formasi pertahanan. Garis-garis bersinar di atas bangunan kota pasar ilahi bergetar ketika tebasan Nuh menghantamnya. Garis hitam itu tebal dan padat, dan metode perlindungan normal tidak dapat mengatasi kekuatan. Pertahanannya runtuh saat Nuh meletakkan pedang iblis di bahunya. Lingkaran emas sudah memperbaiki garis-garis yang tertulis itu, jadi tidak ada gunanya untuk terus menyerang saat ini. Menganalisis kerahasiaan daerah memiliki prioritas. Serangan Nuh akan lebih terfokus pada kelemahan susunan hanya setelah dia tunjukkan.
Putri kedua tetap berada di tempat yang aman ketika tebasan tiba. Bentuknya yang tidak jelas adalah sebuah tontonan yang dapat dipahami oleh beberapa ahli, dan dia bukan salah satu dari mereka. Tebasan Nuh berjalan lurus, tetapi banyak tebasan yang tampak halus muncul di sekitarnya dan menciptakan serangan yang sulit dihalangi oleh formasi pertahanan. Itu tidak melumpuhkan sepak terjang, tapi itu membawa ketidakterbatasan bawaan yang tidak bisa dia hadapi tidak peduli bagaimana dia mendekati serangan itu. Satu tebasan tampaknya mengandung setiap pedang seni di seluruh dunia, tetapi beberapa gambar halusnya terlalu redup untuk menimbulkan kerusakan yang diinginkan. Formasinya hampir terbentuk kembali pada saat Nuh memutuskan untuk mengangkat pedangnya lagi dan mempersiapkan diri untuk serangan berikutnya. Nuh tidak memiliki metode khusus untuk mengalahkan formasi. Ada terlalu banyak pertahanan, tapi serangannya bisa menembus mereka dan mengalahkan setiap serangan balik yang datang ke arahnya. Satu-satunya pilihannya adalah menekan formasi pertahanan sebanyak yang dia bisa sebelum memanggil tetua lain untuk meminta bantuan. Tetap saja, itu adalah pilihan terakhirnya karena dia ingin menyelesaikan tugas sendirian. Merebut salah satu tempat paling terlindungi di benua baru sendirian akan meningkatkan statusnya dan membuat sarang menjadi lebih berbahaya di benak setiap kekuatan orang lain. Absennya Raja Elbas dan kematian Chasing Demon telah meninggalkan tempat kosong yang ingin diisi semua orang. Pemberontak dan organisasi yang lebih kecil tidak sabar menunggu kekuatan manapun yang bertanggung jawab atas dunia melakukan kesalahan dan membiarkan mereka menjadi kepulauan karang yang baru. Namun, Nuh bermaksud untuk menunjukkan bahwa Hiv berada pada level yang sama sekali berbeda untuk menakuti mata-mata atau ahli yang meragukan kekuatannya. Pengejar iblis tidak akan bisa melihatnya, tetapi setiap penggarap akan tahu bahwa sarang telah mencapai ketinggian itu dengan dia sebagai pemimpinnya. Aku bukan sarang pangeran iblis lagi, kata Nuh saat pedangnya mulai bergetar. Saya penentang iblis, kultivator terbaik dalam sejarah. Tidak masalah siapa kamu, jawab putri kedua saat dia melangkah maju untuk terbang di antara lingkaran cahaya emas yang memperbaiki formasi. Kamu hanya pembangkit tenaga listrik, dan pertahanan ini memiliki sumber energi yang hampir tak ada habisnya. Kamu memerlukan pasukan pembudidaya peringkat 6 untuk mengatasinya. Tidak ada jawaban. Waktu untuk berkata-kata sudah habis, dan dia sudah menyampaikan apa yang dia ingin dunia dengar. Sekarang dia hanya perlu menyerang formasi pertahanan sampai dia melenyapkannya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1152 area pelatihan. Pedang Iblis melepaskan getaran kuat yang menyebar di antara jalinan dunia gelap. Materi gelap di dalam pedang membuat teknik baru Nuh beresonansi dengan niat senjata itu. Noah telah menyusun energinya yang lebih tinggi ke dalam Pedang Iblis setelah mencapai peringkat ke-6. Prosesnya tidak hanya membuat senjata menjadi lebih panjang dan kokoh, bahkan menambahkan beberapa efek yang belum ia tunjukkan kepada dunia. Teknik Sword Sein sungguh luar biasa. Kekuatan yang bisa mereka ungkapkan melampaui batas alami dari peringkat seorang kultivator dan mengandalkan arti sebenarnya dari entitas hukum ilahi untuk melepaskan kekuatan mereka. Namun, hukum Nuh berbeda. Dia belum memberikan bentuk yang tepat dan arti sebenarnya, tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mengandalkan serangan Sword Sein untuk berkembang. Nuh menggunakan teknik Sword Sein karena kekuatan mentahnya sangat besar, tetapi dia harus mencapai titik itu dengan seninya jika dia ingin mendorong keahliannya ke depan. Itu berarti menggunakan semua asetnya untuk melahirkan teknik pribadi baru. Itu adalah rintangan yang sama yang harus dia atasi ketika dia menanamkan mantranya dengan kekuatan fisiknya. Dia hanya harus melakukan hal yang sama dengan dunia gelap sekarang. Aku suka pemandangan ini, komentar Knight dari dalam ring luar angkasa Noah. Dunia gelap Nuh merangkum formasi pertahanan dan menekan lingkaran cahaya emas yang mereka pancarkan. Getaran yang mengalir melalui materi gelap mendorong cahaya ke belakang, dan beberapa garis tertulis hancur karena tekanan yang melibatkan meluasnya dunia gelap. Kegelapan menekan cahaya. Pterodaktil sangat bahagia saat menyaksikan adegan itu. Nuh mengabaikan malam. Hanya ada satu tujuan dalam pikiran. Dia harus memantapkan warisan Chasing Demon untuk membuat pengorbanannya lebih bermakna. Materi gelap mulai berputar dan berkumpul di sekitar pedang iblis saat getaran terus berlanjut. Putri kedua merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya saat dia melihat seluruh awan mengerahkan senjata Nuh. Seolah-olah pedang iblis telah menyatu dengan dunia Nuh. Royal mundur beberapa langkah saat cahaya keemasan di sekelilingnya meredup, dan dia melambaikan tangannya untuk memicu formasi serangan lagi. Raksasa api itu berubah bentuk dan berjalan di depan garis yang bersinar. Balok putih ditembakkan dari inti yang memenuhi formasi, dan boneka lapis baja terbentuk di antara cahaya dan melangkah maju untuk menciptakan pasukan di sekitar Titan. Panah halus besar terbang keluar dari bangunan yang beresonansi dengan formasi, dan cambuk merah besar menembus materi gelap untuk mencapai Nuh. Formasi pertahanan mengungkapkan kekuatan penuh mereka dan memfokuskan semua yang mereka miliki pada Nuh, yang membatasi dirinya untuk mengangkat pedang iblisnya di atas kepalanya. Angin kencang materi gelap bertiup di sekitar senjata hidup dan membuat pedangnya menghilang di dalam dunia gelap. Putri kedua tahu bahwa Nuh masih memegangnya,
tetapi dia tidak bisa melihat apa yang sedang dia persiapkan. Getaran meningkat saat serangan terbang ke depan. Panah, cambuk dan balok putih hancur berantakan di bawah tekanan dunia gelap, tetapi raksasa itu berhasil mencapai posisi Nuh. Banyak boneka lapis baja meledak ketika hancur, tetapi ledakan mereka membuka jalan bagi konstruksi lainnya. Dunia gelap tidak bisa menekan begitu banyak serangan secara bersamaan, tetapi gerakan raksasa dan boneka itu terasa lamban di dalam gelombang padat energi Nuh yang lebih tinggi. Raksasa itu mengayunkan tinjunya ke arah Nuh, tetapi dunia gelap terbuka pada saat itu. Bilah sepanjang 300 meter terlihat saat Nuh memiringkan pergelangan tangannya. Sejumlah besar materi gelap turun bersama dengan pedang iblis saat Nuh melakukan tebasannya. Bilahnya terlihat berat, tapi serangannya selesai dalam waktu kurang dari sekejap. Raksasa dan pasukan boneka menghilang saat materi gelap yang dibawa oleh pedang itu menelan mereka. Putri kedua tiba-tiba tidak dapat melihat apapun karena angin kencang dengan energi yang lebih tinggi sepenuhnya menekan cahaya formasi. Ketika cahaya keemasan kembali menerangi area di sekitarnya, dia melihat pemandangan yang membuatnya tidak bisa berkata-kata. Serangan formasi tidak terlihat. Tebasan Nuh telah menghancurkan mereka, tapi itu tidak terlalu mengejutkan pihak kerajaan. Dia telah melakukan hal yang sama pada pertukaran sebelumnya pada akhirnya. Namun, matanya tetap tertuju pada garis-garis bersinar bangunan di bawah kendali keluarga Elbaz. Sebuah lubang besar muncul tepat di tengahnya, dan beberapa bangunan telah runtuh selama serangan itu. Serangan Nuh telah menghancurkan efek formasi, menembus prasasti, dan menimpa bangunan di belakang pertahanan. Energinya telah berakhir tepat sebelum menyentuh tanah. Putri kedua tidak bisa menahan keterkejutannya saat dia menatap Noah. Tatapannya membawa sedikit rasa takut. Serangan terakhir akan mendarat padanya jika formasi tidak menyimpang dari lintasannya. Apakah ini yang terbaik yang bisa kamu kumpulkan dalam satu tebasan? Nuh bertanya pada pedang iblis saat dia memegangnya di depan wajahnya. Bilahnya meraung beberapa jawaban, dan Nuh mengangguk sebelum mengangkat senjata di atas kepalanya lagi. Putri kedua tidak dapat mempercayai matanya ketika dia melihat materi gelap berkumpul di sekitar pedang iblis lagi. Melihat Nuh berbicara dengan pedang itu aneh, tetapi fakta bahwa dia bisa melancarkan serangan itu membuatnya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Benda bertulisan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari cincin luar angkasanya. Rune, perisai, senjata sekali pakai, dan set baju besi terbang untuk menyatu dengan formasi pertahanan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Sekarang sudah jelas bahwa Nuh dapat menimbulkan kerusakan berat di bagian kota pasar ilahi itu bahkan jika dia tidak dapat menghapus formasi pertahanan. Tebasan dan tebasan anehnya menyebar tepat setelah bentrok dengan garis yang bersinar. Tetapi serangan terakhir itu mengandung terlalu banyak energi untuk kehilangan kekuatan begitu cepat. Putri kedua bahkan mencoba mengirim beberapa pesan melalui buku catatannya, tetapi dunia gelap Nuh memblokir setiap koneksi dengan dunia luar. Royal sendirian dan terisolasi di daerah itu. Keluarga kerajaan memiliki master prasasti terbaik di dunia. Putri kedua berteriak ketika dia melihat pedang tinggi itu turun lagi dan membawa lebih banyak materi gelap bersamanya. Kami akan membangun kembali semua yang kamu hancurkan dalam waktu singkat. Usahamu sia-sia. Nuh tidak menjawab. Tidak ada gunanya berbicara dengan kerajaan setelah situasinya mencapai tahap itu. Apalagi dia sudah memutuskan, tempat itu harus jatuh ke tangan Hif. Keluarga Elbaz harus meninggalkan benua baru. Dia tidak peduli tentang hal lain pada saat itu. Bilahnya jatuh, dan celah besar lainnya terbuka di antara formasi. Bala bantuan putri kedua mencegah serangan mencapai bangunan di belakang pertahanan, namun mereka tidak berhasil memblokirnya sepenuhnya. Materi gelap mengalir di dalam celah, tetapi cahaya keemasan penyembuhan segera menangkisnya dan memulai pemulihan garis yang bersinar. Putri kedua mengaktifkan lebih banyak item tertulis pada saat itu, dan dia bahkan turun ke tanah untuk menggunakan metode komunikasi yang tidak dapat dihentikan oleh dunia gelap. Dia membutuhkan bala bantuan. Tempat itu memiliki pertahanan terbaik di seluruh benua baru, tapi Nuh membawa mereka sampai batas kemampuannya sendiri. Putri kedua melakukan yang terbaik untuk memperkuat formasi dan merencanakan perbaikan pada akhirnya, tetapi dia menghentikan langkahnya ketika dia melihat Noah mengangkat pedangnya lagi. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melakukan apapun sebelum bilahnya jatuh ke bawah, membawa lebih banyak materi gelap bersamanya. Banyak dari pertahanan baru yang dia gunakan runtuh selama serangan itu. Cahaya keemasan menemukan celah besar lain untuk diperbaiki ketika bahkan tidak selesai membangun kembali yang sebelumnya. Putri kedua tetap diam saat cahaya keemasan memenuhi pandangannya. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa, tapi itu tidak cukup untuk menghentikan Noah. Mulutnya terbuka ketika dia melihat Nuh mengangkat pedangnya lagi. Dunia gelap semakin bergejolak saat sejumlah besar materi gelap berkumpul di sekitar pedang. Ekspresinya nyaris tidak tampak terfokus pada formasi pertahanan. Putri kedua merasa bahwa dia lebih mementingkan menyempurnakan tebasannya daripada menaklukkan wilayah itu. Seolah-olah Nuh telah mengubah salah satu wilayah paling terlindungi di benua baru menjadi area pelatihannya.
Kelahiran Pedang Iblis bab 1153 tekad. Kota Pasar Ilahi sebagian besar tetap damai bahkan setelah aliansi memulai invasi pertamanya. Namun, awan hitam kini melayang di sekitar bangunan milik keluarga Elbas. Warga telah melihat Nuh tiba di sana dan menutupi area tersebut dengan asap hitamnya. Adegan itu awalnya membuat mereka panik, tetapi mereka segera menyadari bahwa tidak ada gelombang kejut yang keluar dari awan. Tidak ada suara yang menggema dari sana, jadi pembudidaya yang lebih lemah tidak tahu apa yang terjadi di dalam awan. Hanya para ahli di dekat puncak peringkat kelima atau di tingkat pembangkit tenaga listrik yang tahu tentang alasan di balik tindakan Nuh. Putri kedua tidak kehilangan ketenangannya. Nuh telah menunjukkan kehebatan yang luar biasa, tetapi dia hanya seorang ahli. Kekuatannya jauh di atas tingkat menghancurkannya, tetapi dia memiliki serangkaian formasi yang melawannya. Formasi juga bukan pertahanan sederhana. Keluarga kerajaan telah membuat prasasti tersebut untuk invasi baru, dan mereka telah mengumpulkan energi cadangan untuk membuat prasasti tersebut dapat bertahan selama bertahun-tahun. Bahkan jika Nuh dapat menghancurkan banyak dari mereka dengan serangannya, wilayah itu tidak akan jatuh ke tangan dalam waktu dekat. Noah menyadari fakta itu, tapi dorongannya melampaui apa yang bisa dibayangkan putri kedua. Tekadnya yang tak tergoyahkan selalu menjadi salah satu faktor utama di balik pertumbuhannya, dan sekarang dia mengarahkannya ke kota Pasar Ilahi. Putri kedua menyaksikan seberapa meriahnya Nuh pada periode itu. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan menyerah setelah beberapa minggu, tetapi 1 tahun berlalu, dan Nuh masih menyerang formasinya sendiri. Nuh tidak kenal lelah, dia tertutup terus-menerus setiap 2 hari sekali dan menghabiskan sisa waktunya tepat di depan formasi. Jika putri kedua memutuskan untuk menyerangnya saat dia berlatih, Noah memanggil Snorre dan membiarkan formasi pertahanan. Simpanan materi gelapnya hampir tak terbatas, dan sesepuh dari Hiv memasuki awan setiap bulan untuk mengisi ulang cincin luar angkasanya dengan perbekalan. Lubang hitam di dada akan mengubah energi apapun yang diserapnya menjadi nutrisi. Noah bahkan membaik saat serangannya berlanjut. Dia akan menganggap serangannya pada formasi pertahanan sebagai pelatihan yang tepat untuk seni pedangnya, dan putri kedua harus menyaksikan pertumbuhannya. Tebasan Sword Sein mewakili puncak dari jalan kehendak ilahi, jadi Nuh tidak banyak meningkatkannya. Pengalamannya dengan pedang tidak dapat menandingi keberadaan yang perkasa itu, dan hanya menebas selama berabad-abad akan membuat Nuh dapat melakukan serangan itu dengan benar. Di sisi lain, seni bela diri Nuh meningkat pesat. Pedang iblis menjadi lebih terbiasa dengan bentuk barunya karena terus melepaskan tebasan yang mengandalkan dunia gelap. Itu juga membuka kemampuan baru. Pedang iblis sudah memiliki struktur ulet, tetapi menyatu dengan materi gelap memungkinkannya berubah menjadi asap tebal jika situasinya membutuhkannya. Secara struktural, pedang iblis hampir tidak bisa dihancurkan. Materi gelap memperkuat dan mengisi kembali kerusakan internal yang disebabkan oleh tekanan atau tekanan berlebihan, sehingga bilahnya tidak pernah mencapai kondisi kritis. Hal yang sama berlaku dengan mendengkur. Nuh belum meningkatkan Blood Companion-nya, tetapi makhluk itu telah mencapai tingkat yang luar biasa dengan sendirinya ketika materi gelap berevolusi. Kemampuan sebelumnya telah tumbuh secara eksponensial, dan serangan unsurnya beresonansi di dalam dunia gelap, menjadi lebih kuat dan mampu mencakup area yang lebih luas. Ada beberapa kelemahan dalam serangan yang dilakukan Nuh. Dia tidak pernah meninggalkan dunia gelap, jadi dia tidak bisa terbang menuju tempat tinggal lama Chasing Demon untuk berlatih dengan kesiar rune ke-7. Malam juga mengeluh. Nuh belum membuat tubuh baru setelah makhluk itu mengorbankan tubuh lamanya untuk mengalahkan pangeran pertama dan putri pertama. Meski begitu, protes mereka datang dari kegembiraan mereka. Pterodaktil telah melihat betapa kuatnya materi gelap Nuh, dan tidak sabar untuk mendapatkan tubuh yang terbuat darinya. Warga menjadi terbiasa dengan awan gelap yang menutupi sepertiga kota Pasar Ilahi setelah 1 tahun, namun banyak kultivator yang lebih lemah memilih untuk tetap pergi. Kekhawatiran mereka datang dari laporan para penggarap lain dari faksi kerajaan yang telah meninggalkan kota. Deskripsi dan cerita mereka tentang kejadian di dalam awan sudah cukup untuk menakuti siapapun agar menjauh dari area tersebut. Bangunan-bangunan di dalam awan telah menjadi sepi karena serangan Nuh akan menimpa mereka dari waktu ke waktu. Pangeran ketiga bahkan pernah datang ke sana untuk menilai situasi, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu saudara perempuannya. Kedua Royals terlalu lemah untuk bergabung dengan upaya formasi pertahanan. Nuh jauh di atas level mereka, jadi mereka hanya bisa mengalokasikan sumber daya sebanyak mungkin dan berharap dia pada akhirnya akan lelah. Nuh mengecewakan mereka. Tidak peduli berapa banyak pertahanan baru yang muncul di dalam formasi atau seberapa memakan waktu serangannya. Dia tetap di sana, menebas dengan pedang iblisnya dan membuat wilayah itu hampir tidak bisa dihuni oleh ahli manapun. Tentu saja keluarga Elbas tidak rela melepaskan wilayah itu. Dengan sebagian besar aset mereka yang lebih kuat hilang, Royals perlu mengisi kembali barisan mereka dengan talenta-talenta baru. Prasasti Ilahi adalah salah satu tempat pelatihan terbaik di benua baru.
Kehilangan akses terhadapnya hanya akan memperburuk situasi yang sudah buruk yang dialami keluarga Elbaz. Serangan Nuh tidak berhenti setelah tahun pertama. Dia membuat dunia gelap tetap aktif bahkan setelah 2 tahun berlalu, dan Royals hanya bisa semakin putus asa tentang situasinya. Serangan itu tidak menimbulkan banyak kerusakan struktural. Tebasan Nuh akan mencapai bangunan itu dari waktu ke waktu, tapi nilai bangunan itu tidak tinggi. Namun, pengepungan tersebut menghabiskan banyak energi, dan juga menghentikan sebagian besar aktivitas di bagian kota tersebut. Para penggarap yang mendapat manfaat paling banyak dari prasasti ilahi tidak dapat berjalan di jalanan karena Nuh selalu menjadi ancaman. Pertukaran sumber daya dengan faksi lain tidak mungkin dilakukan, dan keluarga kerajaan tidak memiliki tawar-menawar apapun untuk menghentikan Nuh. Portal dimensional bahkan tidak menjadi masalah lagi sejak Raja Elbaz keluar dari kancah politik. Hanya dia yang bisa menutupnya sesuka hati, jadi tidak ada yang bisa mempengaruhinya sekarang setelah dia pergi. Keputusasaan Royals mencapai puncaknya setelah 10 tahun dihabiskan dalam kondisi tersebut. Nuh telah belajar untuk mengetahui formasi pertahanan dengan sangat baik sehingga dia berhasil membuat tebasannya mendarat di tanah cukup sering. Kekuatan serangannya juga meningkat, sehingga bagian dari kota pasar ilahi menjadi semakin tidak bisa ditinggali. Putri kedua dan pangeran ketiga melakukan yang terbaik untuk mempertahankan tanah itu, tetapi sumber daya yang dikeluarkan merupakan pukulan berat bagi perekonomian keluarga Elbaz. Wilayah itu tidak menghasilkan apa-apa dan hanya menghabiskan sumber daya. Melatih pembudidaya selalu merupakan investasi, tetapi Royals juga tidak bisa melakukan itu dalam kondisi seperti itu. Situasinya bahkan lebih buruk karena Hif dan Dewan memutuskan setiap perdagangan dengan keluarga Elbaz. Keluarga kerajaan merasa beruntung karena mereka masih memiliki wilayah di dunia lain dalam lingkungan politik tersebut. Ketika penyerangan Nuh memasuki tahun ke-20, keluarga kerajaan tahu bahwa mereka harus membuat keputusan. Pilihan mereka sangat terbatas, tetapi mereka mencoba segalanya sebelum melakukan pendekatan yang mereka coba hindari. Pada awalnya, putri kedua mencoba menghubungi pusat kekuatan lain dari Hif dan Dewan, tetapi dia tidak mendapat jawaban. Fokusnya kemudian tertuju pada upaya menegosiasikan aliansi dengan Kekaisaran Sandal, namun tangan kiri Tuhan membatasi dirinya untuk menolaknya. Karena seluruh dunia mengabaikan mereka, para kerajaan harus melepaskan klaim mereka atas kota pasar ilahi dan merelokasi sebagian besar sumber daya dan formasi di Akademi Kerajaan. Peristiwa itu terjadi secara diam-diam. Suatu hari formasinya aktif, dan di hari lain formasinya tidak bersinar lagi. Nuh tidak pernah berhasil menghilangkan pertahanannya, tetapi serangannya yang tiada henti telah membuat keluarga Elbaz menjauh. Kelahiran Pedang Iblis bab 1154 langkah. Bahkan jika keluarga Elbaz meninggalkan kota pasar ilahi secara diam-diam, dampak peristiwa tersebut terhadap dunia cukup besar. Nuh seorang diri telah mengusir apa yang semua orang anggap sebagai salah satu organisasi terkuat di dunia dari sumber daya ilahi. Itu saja menunjukkan bagaimana kekuatan kerajaan telah jatuh setelah misi di tengah pesawat. Para ahli memuji Nuh, tetapi dia tidak akan berhasil jika keluarga Elbaz berada di puncak sebelumnya. Tidak peduli betapa menakjubkannya dia. Tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi untuk menghadapi organisasi besar sendirian. Pencapaian Nuh mengumumkan kepada dunia bahwa keluarga Elbaz bisa kalah, tetapi hanya Dewan yang bisa mendapat manfaat dari penemuan itu. Kekaisaran Sandal telah mendapatkan akses ke benua baru lagi, tetapi tidak dalam kondisi untuk memulai perang. Penatua Agung Diana melihat hasil serangan Nuh sebagai sinyal bahwa pertahanan keluarga Elbaz tidak dapat menahan serangan dalam waktu lama. Aliansi tersebut akhirnya bisa menyingkirkan organisasi itu untuk selamanya. Nuh mundur ke tempat tinggalnya setelah pertempuran sendirian selama 20 tahun berakhir. Dia telah mengabaikan banyak teman dan proyek setelah kembali dari kenyataan yang terpisah, dan sudah waktunya memberi mereka sebagian waktunya. Apakah dukamu sudah berakhir? June bertanya ketika dia melihat Noah memasuki tempat bawah tanahnya. Dia mulai berada di sana ketika dia mengelilingi kota pasar ilahi, dan tingkat kerusakannya perlahan-lahan mendekati puncak peringkat kelima. Nuh dapat melihat bahwa dia membutuhkan waktu sekitar 1 abad untuk menjadi pembangkit tenaga listrik, dan laporan dari Hif memberitahu dia bahwa pakar lain berada dalam kondisi yang sama. Daniel terus berkembang dengan mantap. Posisinya di dalam Hif sudah lama menguat. Dia sekarang bertanggung jawab atas beberapa faksi di dalam organisasi. Dia telah menjadi alkemis utama di Hif, dan dia bahkan memiliki beberapa murid magang yang setia. Penatua Julia juga akan mengirimnya ke pertemuan Dewan karena karakternya cocok dengan acara tersebut. Penatua Justin telah mencapai tahap yang solid dan mengalami kemajuan dengan baik. Berita kematian Chasing Demon telah mendorongnya untuk memasuki masa pengasingan yang lama, dan dia bermaksud untuk keluar hanya setelah dia menjadi pembangkit tenaga listrik. Penatua Colleen dan Penatua Ingrid berada dalam situasi yang sama, bahkan jika level mereka masih berada di sekitar tanda setengah dari tahap solid. Banyak sesepuh lainnya juga telah maju melalui tahapan peringkat kelima, yang memberikan prospek positif bagi Hif.
Nuh tahu bahwa para kultivator tidak bisa begitu saja berlatih untuk mencapai peringkat ke-6. Banyak dari pakar yang menjanjikan tersebut akan tetap terjebak di dekat puncak peringkat ke-5 untuk waktu yang lama dan mungkin selamanya. Menapaki jalan untuk menjadi undang-undang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Satu kelemahan dalam individualitas mereka dapat menghancurkan masa depan mereka sebagai kultivator dan menghentikan kemajuan mereka selamanya. Ravaging Demon adalah contoh terbaik untuk menggambarkan kerasnya perjalanan kultivasi. Bakatnya luar biasa, dan dorongannya tidak terbatas. Namun, ia mendirikan keberadaannya pada inti yang cacat, yang memaksanya untuk menggunakan Royal Pool untuk maju. Kurasa bagian dari Chasing Demon ingin mati, jawab Noah sambil mendekati kekasihnya. Mungkin dia tidak pernah benar-benar hidup setelah kematian iblis tampan. June sedang berkultivasi di atas sajadah, tapi dia menghentikan latihannya untuk menarik Noah bersamanya. Dia kemudian mendudukkannya sehingga dia bisa menggunakan pangkuannya untuk meletakkan kepalanya. Kami telah hidup lebih lama dari monster tua, komentar June saat dia menutup matanya untuk membenamkan dirinya dalam aroma Nuh. Kita telah menjadi mereka. Baru-baru ini saya ingat bahwa kita berusia lebih dari 900 tahun. Siapa yang penting lagi? Jawab Noah sambil membelai rambutnya. Tatapannya beralih ke aula pelatihan besar, dan dia tidak bisa tidak membandingkannya dengan ruangan kecil yang dia miliki ketika dia masih berada di dalam Balvan Mansion. Sebagian besar orang yang dia temui dalam hidupnya telah meninggal, dan hanya sedikit dari mereka yang meninggal karena usia tua. Nuh bahkan telah membunuh banyak dari mereka selama perjalanannya. Tetap saja, dia sekarang bisa berdiri di antara mereka yang berada di puncak peringkat heroik. Gunungan mayat telah menjadi cukup tinggi untuk membuatnya mengintip jajaran dewa. Nuh merasa dekat dengan akhir perjalanannya di dataran rendah, tetapi dia tahu bahwa masih ada jurang antara dia dan tanah abadi. Apakah menurutmu Raja Elbas sudah mati? June bertanya dan memecah kesunyian damai yang terjadi di antara pasangan itu. Tidak, jawab Noah dengan jujur, dia mungkin akan muncul kembali dalam 1 milenium atau lebih, memamerkan betapa hebatnya dia. Jika saya harus mengandalkan naluri saya untuk menilai, saya tidak dapat membayangkan dia mati di pesawat yang lebih rendah. Kamu bahkan tidak tahu kemana kamu mengirimnya, keluh June dengan nada menggoda, tapi kamu yakin dia akan mencapai tanah abadi. Haruskah aku cemburu? Nuh tersenyum, tetapi ekspresinya berubah serius ketika dia meninjau kehebatan Raja Elbas. Jawabannya membuat June memasang wajah tegas juga. Kami memberinya perjuangan terbesar dalam hidupnya. Saya tidak bisa membayangkan betapa kuatnya dia setelah dia mengatasinya. Apakah kamu takut padanya? Juni bertanya. Tentu saja, jawab Noah seolah itu adalah hal yang paling jelas di dunia. The Hive sudah memiliki rencana darurat yang siap jika dia kembali sebagai entitas dewa. Kami memiliki rencana yang sama untuk sandal dan setiap ancaman lain yang tidak dapat kami hadapi. Yang, Juni menanyainya. Bersembunyi sampai kamu cukup kuat untuk menghadapi mereka, Noah memberikan jawaban jujur lainnya. Keuntungan terbesar The Hive adalah dimensi terpisah dari arsitek ilahi karena dapat menjadi tempat persembunyian terbaik selama krisis yang tidak dapat dihadapinya. Nuh tidak suka bersembunyi lebih dari pakar lain di levelnya, tetapi ada ancaman yang bahkan tidak dapat dihadapi oleh seluruh organisasi. Tidak ada gunanya terlibat dalam pertempuran yang tidak bisa dia menangkan jika dia punya jalan keluar. Pasangan itu mengobrol sebentar sebelum melanjutkan gaya hidup normal mereka. Nuh dan June masih tinggal bersama, tetapi sesi kultivasi mereka berlangsung selama berminggu-minggu penuh, dan banyak proyek yang harus mereka tangani. Hal terbaik yang dapat mereka lakukan sebagai pasangan adalah menetapkan hari-hari tertentu setiap beberapa bulan yang harus mereka habiskan bersama. Hal itu tidak mengganggu latihan mereka dan memberi mereka waktu istirahat dari jadwal yang membosankan. Nuh akhirnya bisa fokus untuk meningkatkan sahabatnya pada periode itu. Aliansi mulai menekan domain keluarga Elbas, tetapi dia telah melakukan bagiannya. Dia akan bergabung dalam pertempuran hanya setelah dia menyelesaikan semua proyeknya. Memperbaiki mendengkur ternyata relatif mudah. Blood Companion memiliki hubungan bawaan dengan dunia gelap karena ia bertindak sebagai katalis serangan unsur Nuh. Pedang iblis telah berevolusi dan menyatu dengan materi gelap dengan mudah karena itu adalah cerminan keberadaan Nuh. Meski begitu, Snorre menerima perbaikan tersebut karena dunia gelap adalah lingkungan alaminya. Melepaskan dan menyusun kembali struktur inti Blood Companion sangatlah mudah di dalam dunia gelap. Noah hampir tidak perlu melakukan upaya apapun untuk mengganti bagian tubuh yang tidak lagi sesuai dengan kekuatan barunya. Itu menghemat banyak waktu bagi Nuh, terutama ketika sampai pada fase pengujian. Dia hanya perlu memalsukan organ yang bisa memperkuat serangan elemental Snorre. Sebaliknya, perbaikan Night membutuhkan waktu lebih lama. Nuh telah menjanjikan tubuh terakhirnya kepada Pterodactyl, tapi itu berarti menciptakan makhluk hidup yang layak di mana dia akan menempatkan kesadaran makhluk itu. Itu juga berarti Nuh harus membuatnya bisa tumbuh. Malam berbeda dari mendengkur. Ia ingin menjadi keberadaannya sendiri yang tidak membutuhkan Nuh untuk berkembang.
Nuh harus melakukan semua itu sambil meningkatkan kemampuan bawaan pterodaktil. Tesnya di masa lalu telah memberinya banyak data, dan kesimpulannya membuatnya menggunakan bahan paling langka di cincin luar angkasanya. Nuh telah berhasil mengambil beberapa keping Royal Metal dari daratan di Laut Kuning, dan itu tampak sempurna untuk spesies Knight. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1155 Perbaikan. Royal Metal merupakan material yang cukup aneh. Itu berubah bentuk sesuai dengan individualitas yang dituangkan di dalamnya, dan itu hancur setelah memperoleh makna yang lengkap. Itu juga sangat kokoh. Nuh ingat bagaimana tidak seorang pun dalam kelompok ahli yang berhasil merebut pecahan logam dari daratan hitam. Bidak yang dimilikinya berasal dari salah satu serangan raksasa. Kemampuan bawaan Knight membuatnya berubah menjadi kegelapan setiap kali menyerang. Strukturnya berinteraksi dengan hukum selama penyerangannya, dan tugas tersebut membutuhkan tubuh anehnya untuk bekerja dengan benar. Nuh merasa cukup sulit untuk mereplikasi kemampuan itu. Dia telah berhasil setelah banyak tes, tetapi dia selalu merasa bahwa dia tidak bisa mengungkap potensi Knight yang sebenarnya dengan tubuh sebelumnya. Materi gelap melakukan yang terbaik dalam membantu keterampilan bawaan Knight, tetapi Royal Metal dapat membawa kemampuan itu ke tingkat yang lebih tinggi. Satu-satunya masalah adalah perilaku material yang merusak diri sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nuh harus menerapkan hukum di dalam bahan untuk penempaan. Royal Metal tidak bengkok atau pecah, tetapi tidak perlu mengubah bentuknya. Fokusnya adalah pada kainnya, dan dia menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mengidentifikasi hukum yang memicu efek yang tidak diinginkan. Hukum mentah yang cacat menjadikan hal itu penting. Tujuan mereka adalah untuk mencari makna, dan Nuh memiliki niat untuk memuaskan keinginan mereka, tetapi dia ingin menghilangkan efek samping yang mengganggu. Mengidentifikasi targetnya tidak memberi Nuh kemampuan untuk menghilangkannya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk menembus Royal Metal, jadi dia juga tidak bisa menghilangkan hukum itu. Namun, dia memperkenalkan makhluk tertentu dengan kemampuan menusuk yang spektakuler, yang dapat meningkatkan produk akhir jika menyebarkan kegelapannya di dalam Royal Metal. Kamu ingin membuat serangkaian tubuh yang harus aku hancurkan untuk mendapatkan yang terakhir? Malam bertanya kapan Nuh menceritakan tentang rencana. Pterodactyl Night Blade sangat spektakuler dalam hal mempengaruhi hukum. Knight telah berhasil menghancurkan inti formasi sambil mengabaikan setiap pertahanan ketika itu hanya seekor burung kecil. Itu bisa melakukan hal yang sama untuk Royal Metal dengan bodi yang tepat. Pterodactyl tidak lebih dari kepala kosong yang besar, tetapi ia menganalisis paku hitam yang diletakkan Nuh di tanah dengan penuh minat. Nuh tidak perlu menunjukkan hukum pasti yang harus dihapuskan. Hubungan mentalnya dengan makhluk itu sudah cukup untuk dijadikan target. Satu-satunya masalah adalah apakah Knight dapat menembus logam tersebut. Saya membutuhkan 20 mayat untuk menyelesaikan tugas ini, kata Knight akhirnya. Saya belum pernah melihat bahan ini sebelumnya. Saya akan menghancurkan sebagian diri saya setiap kali saya memasuki bahannya. Apa yang ingin kamu lakukan untuk tubuh yang sempurna? Noah bertanya sambil menyeringai, dan Knight tidak ragu lagi. Mereka berdua memulai proyek panjang yang melihat Nuh membangun tubuh yang baik hanya untuk pterodaktil untuk menghancurkan mereka setiap kali menyerang paku. Noah tidak menghabiskan material berharga karena tubuh Knight hanya membutuhkan materi gelap. Tetap saja, dia tidak bisa menahan kualitasnya karena jika tidak, makhluk itu tidak akan mampu melintasi logam. Proyek tersebut memakan banyak waktu, tetapi Nuh segera mengoptimalkan proses penempaan dengan dunia gelap. Malam juga menyerang saat berada di dalamnya untuk meningkatkan kemampuan menusuknya. Knight berhasil menghilangkan hukum terakhir yang tidak diinginkan dari paku setelah menghancurkan 16 tubuh yang memiliki kekuatan peringkat ke-6. Para ahli akan menjadi gila jika mereka mendengar angka-angka itu. Tetapi Nuh sudah lama berhenti menganggap sumber daya peringkat 6 itu penting. Hanya sumber daya tingkat atas dan benda-benda suci yang bisa menarik minatnya. Paku hitam hancur setelah Knight menyerang kain mereka. Mereka menjadi bahan seperti pasir tipis yang membawa jejak samar aura pterodaktil. Noah merasa senang dengan hasil itu, dan dia segera memulai konstruksi tubuh terakhir Knight. Untuk membuat malam bisa berkembang, Nuh harus memasukkan sebagian materi gelap dengan makna yang diambil dari kesadarannya. Pterodaktil tidak mengikuti anatomi normal binatang buas lainnya. Jadi dia harus menggunakan naluri khusus untuk membuat energinya yang lebih tinggi berperilaku seolah-olah itu adalah tubuh asli Knight. Prosesnya memakan waktu lama karena Nuh harus menunggu kesadaran Knight pulih setelah dia memalsukan bagian materi gelap. Dia telah menerapkan teori rune yang memakan will pada pterodaktil. Kemudian, dia menempa material seperti pasir dengan materi gelap yang dimasukkan untuk menciptakan tubuh setinggi 10 meter yang memiliki sayap yang mampu menutupi area seluas 14 meter. Tentu saja, tubuhnya membawa ciri-ciri pterodaktil pedang malam. Ia hanya memiliki tepian dan tidak memiliki organ apapun. Tetap saja, Royal Metal telah menyatu dengan bahannya, jadi itu bukan hanya materi gelap lagi. Noah akhirnya menyatukan kesadaran Knight dengan tubuh barunya, dan makhluk itu segera menguji kemampuannya.
Anehnya, rasanya nyaman, komentar Knight setelah terbang beberapa saat. Ia bahkan sempat masuk ke area perkembangbiakannya untuk menguji kemampuan bawaannya, dan hasilnya cukup membuat takjub. Aku tidak merasakan penolakan apapun saat menyerang, kata Knight dengan nada bersemangat. Aku bisa berubah lebih cepat, dan aku merasa lebih ringan bahkan jika aku bisa merasakan tubuh lebih berat. Aku bahkan bisa memakan kegelapan yang kuciptakan. Knight tidak dapat menahan kegembiraannya, tetapi Noah membatasi dirinya untuk menandai proyek lain telah selesai. Setelah semua temannya diurus, hanya ada beberapa hal yang tersisa untuk diselesaikan. Rune yang terbenam dalam lautan mentalnya adalah aset berguna yang harus dipasangkan oleh Nuh dengan seni bela diri agar cocok untuk spesiesnya. Dia juga harus menyelesaikan pelatihan Sword Sein, tapi dia tidak yakin itu akan berakhir. Diagram aneh yang dia ambil dari dimensi terpisah sandal belum bereaksi terhadap energinya, jadi Nuh tidak menghabiskan banyak waktu untuk menganalisisnya. Sebaliknya, hadiah lainnya menjadi jauh lebih menggiurkan sekarang karena tubuhnya akan mencapai tingkat menengah. Nuh menekan sedikit rasa lapar yang muncul pada periode itu dan fokus untuk mendorong tubuh dan dantiannya ke tingkat berikutnya. Lebih baik mengandalkan sisa-sisa makhluk bersayap ketika kebutuhan tubuhnya mencapai tingkat yang tidak dapat dia puaskan dengan sumber daya dunia. Dantiannya tidak memiliki masalah yang sama, dan ia maju dalam tahap cair beberapa tahun sebelum ia mencapai angka 1000 tahun. Nuh hanya menghabiskan lebih dari 1 abad di tahap gas, tetapi hukum mentah telah menguntungkan pertumbuhannya dengan cara yang bahkan mengejutkannya. Maju dalam tahap cair tidak membuat materi gelapnya berubah. Lubang gelap di dadanya mampu mengumpulkan lebih banyak energi dan memurnikan nutrisi dengan lebih baik, tetapi fungsinya tetap sama. Terobosan yang tiba-tiba menjadikan Noah sebagai ahli terkuat di HIV. Dan pembangkit tenaga listrik lainnya di organisasi tersebut mendesaknya untuk mengadakan upacara resmi untuk mengumumkan acara tersebut. Setan dan Penatua Julia ingin dia mengambil peran sebagai patriark bahkan jika dia tidak akan menangani masalah politik apapun. Mereka hanya ingin Nuh menjadi wajah HIV. Noah tidak keberatan dengan tugas itu. Tugasnya adalah mempertahankan HIV dan menangani masalah penting lainnya, yang hampir tidak ada dalam periode damai tersebut. Dia harus membuat keputusan mengenai kejadian di seluruh dunia, tapi pola pikirnya sempurna untuk organisasi seperti HIV. Dalam pikirannya, Noah sudah menerima peran tersebut, namun ia ingin menyelesaikan tugas lain sebelum tampil di depan umum untuk mengumumkan acara tersebut. Tubuhnya berada di puncak tingkat yang lebih rendah, tetapi membutuhkan sumber daya yang berharga untuk melakukan terobosan. Nuh tidak ingin menggunakan binatang bersayap itu sekarang, tetapi ada makhluk kuat di dunia yang dapat menyediakan apa yang dia butuhkan. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1156 Setan Kabut. Nuh telah mencatat binatang ajaib peringkat 6 yang dia temukan selama banyak petualangannya. Dia selalu tahu bahwa suatu saat tubuhnya akan membutuhkannya, dan saat itu telah tiba. Bahkan ketika kekuatan pertarungannya telah mencapai tingkat pembangkit tenaga listrik. Dia memutuskan untuk mengabaikan makhluk-makhluk itu karena banyak dari mereka tidak berada di tingkat yang lebih rendah. Tetap saja, Noah berada pada level yang sama sekali berbeda sekarang. Dia sangat yakin bahwa binatang ajaib di tingkat menengah tidak akan menjadi masalah dengan kehebatannya saat ini, dan dia tetap ingin menguji dirinya sendiri. Selain itu, dunia tidak menawarkan banyak insentif kepadanya. Aliansi telah melanjutkan serangannya ke domain keluarga Elbas, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa darinya. Tanpa Raja Elbas, Royals bukanlah musuh yang layak pada masanya. Namun, Nuh benci menghabiskan waktu berabad-abad menyendiri di tempat tinggalnya, jadi sesi pemburu adalah petualangan yang sempurna untuk periode saat ini. Nuh memiliki 2 dunia sebagai tempat berburu, dan keduanya memiliki laut dengan makhluk yang kuat. Namun, melacak binatang ajaib itu akan memakan waktu cukup lama, jadi dia lebih suka mengurus mereka yang menghuni daratan terlebih dahulu. Fauna di benua baru ini berantakan karena banyaknya perubahan dalam batas-batas politik dan terus berkembangnya organisasi-organisasi terkemuka. Banyak binatang ajaib peringkat 6 yang ditemukan Nuh di masa lalu telah mati atau ditahan di dalam formasi. Bahkan Raja Gunung Bersalju telah menjadi mangsa teknik penyalinan. Nuh selalu tahu bahwa lautan adalah tempat berburu yang lebih dapat diandalkan, tetapi dia ingin mengurus daratan terlebih dahulu. Dia segera memikirkan tentang 2 zona bahaya aneh di benua lama sehingga dia mengambil keputusan. Menurut laporan yang dikumpulkan selama bertahun-tahun, kabut-kabut dan rangkaian pegunungan yang membagi benua lama menjadi 3 wilayah menyembunyikan makhluk peringkat 6. Nuh telah menemukan salah satu dari mereka di dalam kabut mistik ketika dia mencari sisa-sisa sekte iblis. Jadi dia cukup yakin bahwa bahkan barisan pegunungan pun memiliki makhluk pada tingkat itu juga. Kabut mistik dulu, pikir Noah sambil meninggalkan tempat tinggalnya untuk terbang menuju benua lama. Terakhir kali dia bepergian ke sana, Nuh meminta lambang yang menyatakan niat damainya. Namun, batasan politik lama sudah tidak ada lagi, dan tingkat budidayanya sangat tinggi sehingga dia tidak memerlukan izin apapun untuk terbang ke negara-negara di luar wilayah kekuasaan HIV.
Kekaisaran Sandal tidak dapat menolak apapun yang dia lakukan, dan Dewan bahkan akan mengatur acara untuk menyambutnya dengan baik jika mengetahui kedatangannya. Nuh mencapai benua lama dan memasuki kabut mistik tanpa menghubungi atau memperingatkan siapapun. Hanya June yang tahu bahwa dia telah pergi dan mengapa. Lingkungan di dalam kabut mistis tidak berubah pada tahun-tahun itu. Zona bahaya itu telah menolak perang melawan Kekaisaran Sandal, dan makhluk kuat yang menghuninya tetap sama. Para iblis kabut masih menjadi penguasa di wilayah tersebut. Sekumpulan binatang ajaib tipe hiena dan serigala menempati wilayah pinggiran, tapi mereka sebagian besar berfungsi sebagai makanan bagi para penguasa. Nuh mengabaikan setiap makhluk di peringkat kelima dan terbang langsung menuju pantai timur benua lama. Dia telah menemukan binatang ajaib peringkat 6 di area itu selama penjelajahan terakhirnya, dan makhluk di tingkat itu jarang berpindah dari sarangnya. Seperti yang telah diprediksi Nuh, dia merasakan kehadiran makhluk di peringkat ke-6 ketika dia mendekati tempat yang pernah menampilkan pintu masuk ke dimensi terpisah arsitek ilahi. Nuh tidak punya waktu untuk menganalisis binatang itu dalam penjelajahan terakhirnya, tapi dia bisa mengenali spesiesnya bahkan sebelum memasuki wilayah jelajahnya sekarang. Itu adalah iblis kabut yang berbentuk hiena berkepala 3 raksasa. Beberapa makhluk yang lebih lemah dari spesies itu berpatroli di sarang, tetapi mereka bahkan tidak dapat melihat Nuh mendekati mereka. Nuh tahu pendekatan yang tepat untuk berburu kabut-kabut. Mereka mengandalkan kabut di sekitar mereka untuk meluncurkan serangan dan membangun perlindungan, jadi para pemburu biasanya akan mencoba menyingkirkannya sebelum melancarkan serangan mendadak. Tubuh sebenarnya kabut iblis lemah, dan mereka nyaris tidak memenuhi standar makhluk lain pada tingkat yang sama. Namun, mereka cukup mengancam di lingkungan berkabut. Nuh ingin menguji dirinya sendiri, jadi dia tidak mengandalkan pengetahuannya di bidang binatang ajaib untuk menghadapi lawannya. Sebaliknya, dia turun ke sarang sambil membiarkan auranya menjadi liar di lingkungan. Tekanan yang dia hasilkan mengejutkan binatang yang lebih lemah yang mulai mengaum ke arahnya. Sebagian besar ada ketakutan di benak mereka, tetapi mereka tidak bisa meninggalkan pemimpin mereka sendiri. Kabut iblis peringkat 6 mengangkat kepalanya yang berkabut untuk menatap Nuh. Sudah lama sejak seseorang menantangnya, tapi instingnya tidak menjadi tumpul dalam masa damai yang panjang itu. Nuh membuka kesadarannya, dan gelombang mental yang tajam menutupi area itu, melepaskan gelombang kehancuran yang tidak dapat ditanggung oleh tanah benua lama. Gelombang mental Nuh menyerupai bilah besar yang jatuh di area tersebut, menciptakan retakan besar di medan yang rapuh dan membunuh beberapa makhluk malang yang lebih lemah yang kebetulan menyentuh kesadarannya. Kabut iblis meraung marah, tapi Nuh bisa mengenali bagaimana teriakan itu hanyalah tiruan dari suara Hydra berkepala 3. Tetap saja, makhluk itu mengungkapkan kekuatan aslinya saat menerima tantangan Nuh. Tingkat menengah, pikir Nuh ketika pedang iblis keluar dari cincin luar angkasa untuk terbang di tangannya. Kabut iblis tidak menunggu Nuh untuk menyerang. Sebagian kabut di sekitar binatang itu memadat dan menciptakan serangkaian paku yang terbang ke arahnya. Nuh berlari ke depan, hanya menyisakan celah berbentuk manusia di posisi sebelumnya. Pada saat badai paku mencapai tempat itu, dia telah tiba di samping lawannya. Kabut iblis memperhatikan Nuh hanya ketika sudah terlambat. Dia telah menyelesaikan tebasannya ketika ketiga kepala itu menoleh ke arahnya. Garis hitam tinggi mendarat di tubuh makhluk berkabut itu dan menggali jauh di dalamnya. Tebasan itu bahkan memotong tanah di sisinya yang retak dan hancur akibat kekuatan yang dilepaskan. Ekspresi terkejut muncul di wajah Noah saat melihat serangannya tidak mencapai sisi lain dari tubuh berkabut itu. Dia mengharapkan pertahanan seperti itu dari kulit dan otot binatang lain yang sebenarnya, tetapi dia tidak berpikir bahwa kemampuan bawaan kabut iblis bisa begitu kuat. Pengendalian kabut oleh spesimen peringkat 6 telah memungkinkannya menciptakan baju besi yang mampu menahan tebasan biasa Nuh. Prestasi itu bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan oleh Nuh. Kabut iblis melemparkan kepalanya ke arah Nuh. Dia bisa menghindari serangan itu dengan mudah, tapi dia memutuskan untuk menghadapinya dengan tubuh telanjang. Nuh melepaskan pedang iblis dan meninju salah satu kepala sambil menggunakan tangannya yang bebas untuk menghentikan yang lain. Lututnya terangkat untuk mendaratkan pukulan pada pukulan ketiga. Kabut yang membuat kepala hancur di bawah pukulan Nuh, tetapi dia menemukan anggota tubuhnya tersangkut di dalam gas padat itu begitu mereka menggali permukaannya. Aku kemudian tumbuh dari tubuh berkabut dan mencoba untuk menusuk Nuh yang tertahan, tetapi pedang iblis menebas kepalanya untuk membebaskannya dari batasan itu. Dia tiba-tiba meraung juga, dan langit berbintang menyebar di daerah itu. Iblis kabut dapat menahan pukulan Nuh karena tubuhnya berada pada level yang lebih tinggi, tetapi api hitam menghancurkan banyak lapisan armor berkabutnya dan mendorongnya mundur beberapa ratus meter. Kelahiran pedang iblis bab 1157 terbawa pergi. Tubuhnya hanyalah saluran untuk kemampuan bawaannya, pikir Nuh ketika pedang iblis terbang kembali di tangannya. Secara umum, tubuhnya sudah lama melampaui standar binatang ajaib dan bibrida.
Kekuatan fisiknya jauh lebih unggul dari makhluk-makhluk itu, dan memungkinkannya untuk menangani makhluk yang lebih kuat pada waktu-waktu tertentu. Kabut iblis memiliki tubuh yang lemah, tetapi mereka memfokuskan semua kekuatan mereka pada kemampuan bawaan mereka. Karena lawan Nuh berada di level menengah, kekuatan fisik dan tebasan kasualnya tidak berhasil menghilangkan armor berkabutnya. Aku harus menganggap ini lebih serius, Noah menyimpulkan, dan membuat tanda berbentuk pedang keluar dari telapak tangan sebelum membentuk tubuhnya. Noah tahu bahwa cara tercepat untuk menghadapi makhluk itu adalah dengan memilih dunia gelap dan mengandalkan tebasan terkuatnya. Tetap saja, dia memiliki kemampuan lain yang belum dia uji dalam pertarungan yang sebenarnya. Api hitam terus menyala, namun armor binatang itu membesar seiring dengan semakin banyaknya kabut yang berkumpul di dalamnya. Gasnya juga menjadi lebih padat, dan apinya tidak dapat menembusnya lagi setelah itu. Binatang itu membentuk kabut di sekitarnya untuk menciptakan serangkaian hiena raksasa yang berlari menuju Nuh. Mereka cepat, tapi Noah mengurung beberapa kali dengan pedang iblis untuk meluncurkan beberapa garis hitam yang membagikan salinannya menjadi dua. Dia kemudian berlari ke depan, dan deretan rune berbentuk pedang ditembakkan di depannya untuk membuat bor berputar yang bergetar bersama dengan senjata hidupnya. Energi primer yang terkumpul di medan perang mengalir di dalam diri mereka dan meningkatkan kekuatan mereka. Pedang baru Nuh berada dalam tahap cair peringkat ke-6, tetapi pedang itu tumbuh lebih jauh seiring kehancurannya memelihara bentuknya. Iblis kabut mencoba segalanya untuk menghentikan serangannya. Itu meluncurkan salinan hiena lainnya, paku, dan bahkan menciptakan dinding tebal. Namun, rangkaian pedang menembus segalanya dan membuat Nuh mencapai lawannya dalam sekejap. Binatang itu meraung ketika armornya meledak keluar. Gas kental itu menghancurkan rune berbentuk pedang yang telah kehilangan banyak kekuatannya selama penyerangan, tetapi itu tidak cukup untuk membuat Nuh pergi. Nuh hampir berlutut di tanah saat dia berhenti tepat di bawah semut sepanjang 2 meter yang keluar dari kabut dan memfokuskan momentumnya pada pedang iblis. Kemudian, dia melakukan tebasan ke atas hingga mencapai makhluk itu. Bilahnya menyentuh makhluk itu dan menusuk kerangka luarnya sebelum memotongnya menjadi dua. Iblis kabut tidak bisa berbuat apa-apa melawan serangan langsung Nuh. Kekuatan fisiknya saja sudah cukup untuk menembus pelindung alaminya. Ketajaman Nuh dan kekuatan yang terkandung di dalam pedang iblis melakukan sisanya. Bilahnya belum mencapai tingkat menengah, tetapi itu bisa mengungkapkan kekuatan yang jauh lebih tinggi dari levelnya ketika Nuh menggunakannya. Semut tidak mati setelah Nuh membelah tubuhnya menjadi dua. Itu memekik, dan semua kabut di area itu mengalir ke posisinya, menciptakan badai liar yang membuat Noah kehilangan jejak lawannya. Angin kencang terus bertiup hingga sinar matahari menyinari dasar kabut mistis yang hancur. Binatang itu telah mengumpulkan begitu banyak kabut sehingga matahari berhasil menyinari wilayah itu. Nuh memperluas kesadarannya untuk mencari lawannya, dan dia menemukannya di antara angin kencang yang berkumpul di udara. Naluri pertamanya adalah menyerang, tapi dia tetap diam saat melihat wujud baru yang diambil oleh iblis kabut. Raksasa humanoid tumbuh dari angin kencang yang menyatu. Armor berkabut baru itu memegang pisau dengan satu tangan, dan itu memiliki fitur wajah yang mirip dengan Nuh. Kabut iblis telah mencoba meniru Nuh karena dia adalah lawan terkuat yang pernah dihadapinya. Sebagai seorang ahli di bidang binatang ajaib, Nuh tidak bisa tidak tertarik pada makhluk itu dan kemampuan bawaannya. Raksasa itu mengangkat pedangnya dan menebas ke arah Nuh. Tubuh bagian bawahnya tersebar ke dalam kabut saat senjatanya turun, dan badai lain menyebar ke seluruh lingkungan. Tanah pecah saat badai menyebar. Banyak puing-puing dan batu-batu besar berterbangan ke segala arah, tapi Nuh membiarkan puing-puing yang datang ke arahnya menabrak tubuhnya sambil terus menatap pedang yang turun. Senyuman muncul di wajahnya saat melihat serangan itu. Dia merasa seolah-olah ada binatang ajaib yang menantangnya dalam seni pedang. Nuh berjongkok saat dia menarik pedang iblis ke belakang. Jika makhluk itu ingin bertarung dengan pedang, dia akan menunjukkan teknik yang tepat. Auranya melonjak saat ketajaman yang terpancar dari keberadaannya berkumpul di pedangnya. Matanya bergerak ke arah suatu titik di dalam dada raksasa itu saat dia mempersiapkan salah satu serangan terkuatnya. Noah melepaskan serangan Sword Sein sebelum pedang berkabut itu bisa mengenainya, dan jurang terbuka saat ketajamannya terbang ke arah raksasa itu. Bilah berkabut itu hancur saat sepakan Nuh menembus pangkalnya dan menciptakan lubang besar di dada raksasa itu. Keheningan sedetik terjadi setelah pertukaran itu, tetapi kabut yang dikumpulkan oleh kemampuan bawaan segera menghilang. Mayat kecil dan cacat jatuh ke tanah saat kabut memenuhi area itu lagi. Nuh berjalan menuju sisa-sisa iblis kabut dan menggaruk kepalanya ketika dia melihat keadaan buruk yang telah berakhir. Hanya sebagian kecil tubuhnya yang masih utuh. Segala sesuatu yang lain telah lenyap karena kekuatan sepak terjang. Aku terbawa suasana, pikir Noah sambil mengumpulkan sisa-sisa kecil binatang itu bersama dengan separuh tubuhnya yang telah dia potong sebelumnya. Aku perlu menggunakan lebih banyak mantra di lain waktu, pikir Nuh sambil meninjau pertempuran itu. Rune berbentuk pedang itu bagus.
Saya harus menguji kemampuan lain sekarang. Perburuannya baru saja dimulai. Kabut iblis memiliki salah satu tubuh terlemah di antara berbagai spesies di dunia, jadi Nuh tidak pernah menanggapi tantangan itu dengan serius. Sudah cukup baginya untuk menggunakan salah satu serangan terkuatnya untuk mengatasi ancaman tersebut. Untuk binatang ajaib yang seharusnya berada di levelnya, kehebatannya yang sebenarnya cukup mengecewakan. Nuh tahu bahwa label para pembudidaya tidak dapat menggambarkan kehebatannya secara akurat. Tidak ada tentang dia yang cocok dengan standar sistem kekuatan dunia. Tubuhnya berada di tingkat yang lebih rendah, tetapi itu adalah evolusi dari status hibrid. Kehebatan fisik dan sifat penyembuhannya berada di luar grafik, dan lubang hitam dapat meningkatkan semua keterampilan bawaannya. Dantiannya berada di awal tahap cair, tetapi tidak mengandung bread. Nuh telah memutuskan setiap koneksi yang dia miliki dengan sistem surga dan bumi dan hanya menggunakan energi yang sesuai dengan individualitasnya untuk ditingkatkan. Pikirannya berada di atas dantian dan tubuh dalam hal perkembangan di peringkat ke-6, tetapi ia tidak memiliki lautan mental biru seperti kultivator lainnya. Energi mental Nuh berwarna coklat tua, dan memiliki ciri-ciri binatang ajaib dan manusia. Pikirannya tidak mempunyai batas yang berhubungan dengan spesies, dan ia dapat mengekspresikan tekanan yang lebih besar dibandingkan orang lain pada tingkat yang sama. Ujung-ujungnya Noah punya lubang hitam di dadanya. Pusat kekuatan keempatnya meningkatkan fungsinya dan memberinya akses ke berbagai kemampuan baru yang memuncak dengan dunia gelapnya. Dalam tahap cair, pembangkit tenaga listrik bisa menghadapi binatang ajaib peringkat 6 di tingkat menengah, jadi Nuh merasa nyaman dalam perburuan itu. Kesulitan akan datang ketika dia menemukan makhluk yang mendekati puncak tingkatan tersebut, tetapi sebagian dari dirinya ingin melihat beberapa dari mereka. Ini bukan hanya soal nutrisi. Nuh ingin bertarung. Dia ingin menghadapi perjuangan yang memaksanya untuk maju di jalurnya, dan satu-satunya harapannya sekarang adalah berada di peringkat 6 binatang ajaib di dua dunia. Selanjutnya adalah rantai gunung, pikir Nuh sebelum terbang menjauh dari hutan mistis. Dia meninggalkan lingkungan yang hancur dan gempa bumi yang menyebar hingga ke wilayah yang dihuni baik di negara kepausan maupun wilayah tengah. Tetap saja, itu adalah efek alami dari pertarungan antara makhluk peringkat 6. Kelahiran Pedang Iblis bab 1158 tes. Nuh tidak segera memakan apa yang tersisa dari Fog Demon. Tubuhnya sudah berada di puncak tingkat bawah, jadi dia ingin memicu invasi hanya jika dia memiliki nutrisi yang cukup untuk menyelesaikannya. Persyaratan dalam hal energi untuk tubuhnya tidak jelas. Lagi pula, dia mengandalkan tampilan boneka binatang untuk mendorong dirinya sendiri di peringkat ke-6. Nuh tidak percaya persyaratannya akan sekeras sebelumnya, tetapi dia masih ingin menyiapkan beberapa mayat lengkap untuk dia makan sebelum mengambil langkah di tingkat menengah. Kemungkinan rantai gunung di sisi lain benua lama hanya membutuhkan waktu beberapa hari. Sebagian besar wilayah pusat berada di bawah kendali iklim, sehingga terdapat banyak matriks transmisi di daerah tersebut. Rantai gunung juga tidak berubah. Makhluk mirip serigala dan kera memenuhi wilayahnya, namun tingkat rata-rata faunanya relatif rendah bagi seseorang yang pernah mengalami kehidupan di benua baru. Beberapa kelompok yang dipimpin oleh spesimen peringkat 5 menguasai wilayah yang luas, tetapi mereka tidak lebih dari raja semut dibandingkan dengan fauna perkasa di benua baru. Nuh tidak peduli dengan binatang yang lebih lemah dan langsung mencari target yang sesuai dengan kebutuhannya. Apapun di peringkat bawah ke-6 tidak sesuai dengan waktunya. Pencarian binatang ajaib peringkat 6 memakan waktu lebih lama pada saat itu. Nuh hampir percaya bahwa rangkaian pegunungan tidak memiliki spesimen pada tingkat itu pada suatu saat. Namun, dia akhirnya menemukan gunung aneh yang memancarkan aura kuno. Auranya samar-samar, hampir tidak kentara. Nuh berisiko melewatkannya karena dia telah memeriksa wilayah tersebut dari tempat yang tinggi di langit. Alurinya mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu di sana, tetapi dia tidak bisa memahami sifat ancaman ketika berada dalam keadaan itu. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memaksanya untuk menyelidiki lebih lanjut. Noah melancarkan tebasan biasa ke arah gunung, namun garis hitamnya tidak membuat celah apapun di permukaan berbatu itu. Strukturnya bahkan tidak bergetar setelah benturan. Apakah itu baju besi? Jangan berpikir sebelum penjelasan muncul dalam penglihatannya. Gunung mulai berguncang, dan batu-batu besar berjatuhan ke tanah. Aura yang kuat menyebar di lingkungan dan membuat setiap kelompok binatang yang lebih lemah lari ketakutan. Raungan bergema di langit, dan Nuh hanya dapat memahami sebagian dari tangisan yang membingungkan itu. Binatang ajaib mengumumkan bahwa Raja Pegunungan telah terbangun, dan ia siap melampiaskan amarahnya. Tingkat menengah, Noah mengevaluasi ketika dia merasakan aura itu. Ini lebih kuat dari kabut-kabut. Benda ini sudah melewati setengah tingkatan. Kegembiraan muncul di dalam diri Nuh saat ciri-ciri binatang itu menjadi jelas. Ekor besar terpisah dari gunung dan retak di tanah. Sepasang sayap yang berhenti berkembang terbuka hanya agar batu-batu besar jatuh dari permukaannya.
Raungan drakonik menyebar di area tersebut saat kepala reptil besar terlihat di antara bebatuan yang berjatuhan. Nuh tidak bisa menahan senyum ketika seekor naga sepanjang 40 meter memisahkan diri dari gunung dan mengungkapkan kemarahannya padanya. Spesies ini harus punah, pikir Nuh sambil membiarkan naga itu pulih dari tidur panjangnya. Makhluk itu adalah naga gunung. Itu berbeda dari binatang lain dari jenis yang sama karena sebagian besar jaringannya adalah batu keras daripada daging dan tulang. Itu tidak membuat naga gunung bisa meludahkan api, tapi itu memberi mereka pertahanan yang unggul, yang merupakan salah satu yang terbaik di dunia binatang ajaib. Spesies itu juga memiliki kemampuan bawaan. Naga gunung dapat melepaskan gelombang kejut yang kuat dengan menggerakkan bagian tubuh tertentu, dan mereka memaksimalkan efek tersebut saat menggunakan ekor atau sayapnya. Namun, sayap naga gunung yang muncul di depan Nuh relatif kecil dibandingkan bagian tubuhnya yang lain. Spesies itu tidak memiliki sayap yang besar, tetapi ukurannya terlalu kecil. Nuh menduga binatang itu telah memasuki masa hibernasi yang lama. Niat awalnya mungkin adalah untuk membatasi konsumsi energinya sambil menyerap nafas dari rangkaian pegunungan. Namun, sulit bagi binatang ajaib yang tidak memiliki kecenderungan bawaan untuk hibernasi yang lama untuk bangun. Banyak yang akan memasukinya untuk menunggu kedatangan fauna baru dan mati dalam tidurnya. Naga gunung juga termasuk binatang ajaib tipe naga terbesar, dan tubuh mereka cukup kuat bahkan tanpa pertahanan luar biasa. Mereka hanya memiliki dua kelemahan signifikan. Tubuh mereka sembuh perlahan, dan mereka sering membutuhkan lingkungan yang dipenuhi bebatuan untuk menggantikan bagian tertentu yang hancur. Juga, mereka cukup lambat dibandingkan dengan makhluk terbang lainnya. Naga itu mengeluarkan beberapa raungan panjang, tapi tidak menyerang. Itu lebih cerdas daripada kabut iblis, dan itu bisa mengerti bahwa Nuh tidak sesederhana kelihatannya. Apalagi itu terasa sesuatu yang familiar dalam dirinya. Aromanya membuatnya tampak seperti salah satu dari jenisnya, bahkan jika dia berwujud manusia. Naga itu menggeram, dan mata Nuh berbinar saat dia mengerti arti di balik teriakan itu. Makhluk itu telah menyatakan bahwa rangkaian gunung adalah area perburuannya. Nuh mengeluarkan geraman untuk membalas naga itu. Tidak ada cara yang tepat untuk menerjemahkan tangisannya ke dalam kata-kata manusia. Dia hanya memberitahu makhluk itu bahwa dia datang untuk membunuhnya. Naga itu meraung marah, dan ia menghantamkan kakinya yang besar ke gunung yang telah lama menjadi rumahnya. Retakan muncul di permukaannya dan menyebar ke tanah saat ia melepaskan sebagian kekuatan fisiknya. Namun, unjuk kekuatannya hanya membuat Nuh semakin bersemangat. Kesadarannya telah menyebar, dan auranya melahirkan energi primer yang terkumpul di langit. Asap hitam mulai keluar dari sosok Noah. Armor yang berasap terbentuk dalam beberapa detik, dan awan gelap menyelimuti puncak gunung dengan sifat korosifnya. Naga itu merasakan asap hitam mencoba memakan kulitnya yang berbatu dan menjadi gelisah. Itu mulai mengaum, tetapi tangisannya membawa nada yang dalam pada saat itu, dan gelombang kejut yang kuat menyebar dari mereka. Sebagian awan hancur saat gelombang kejut meluas melalui asap korosif, tetapi Nuh sibuk memusatkan perhatian pada hal lain. Nuh telah merentangkan dua jarinya yang seperti cakar dan mengarahkannya ke kepala naga sambil memegang pergelangan tangannya dengan tangan lainnya. Isyarat itu tampaknya tidak memiliki arti apapun, tetapi sebuah rune di dalam lingkup mentalnya telah mencapai dinding mental dan mengaktifkan efeknya. Gelombang kejut terus menyebar sejak naga itu tidak pernah berhenti mengaum. Ekornya juga mulai retak ke arah Nuh, tetapi makhluk itu terlalu berkarat setelah periode tidurnya. Serangan yang dilepaskan oleh ekor meleset dari Nuh beberapa ratus meter. Asap di area benturan menghilang, tapi dia tidak peduli. Hanya ada dia dan mata kiri makhluk itu di dunia. Naga itu menyesuaikan bidikannya saat ia menguji ekornya beberapa kali lagi. Tetapi Nuh telah menyelesaikan mantranya pada saat itu. Garis hitam terbentuk di antara jari-jarinya dan mata binatang itu, dan Noah menyayat tangannya ke atas saat itu terjadi. Naga gunung pada awalnya tidak mengerti apa-apa, tetapi rasa sakit segera menyebar dari kepalanya. Ketika perhatiannya akhirnya beralih ke mata kirinya, ia melihat potongan panjang muncul di sana. Nuh telah mengambil matanya dan memotong lapisan kulit yang tebal. Versi perbaikan dari mantra sinar gelapnya telah berhasil melukai makhluk yang memiliki pertahanan terbaik di antara binatang ajaib. Dia bisa menganggap tesnya sukses. Kelahiran pedang iblis bab 1159 ketidakstabilan. Salah satu kelemahan terbesar Nuh adalah membatasi kemampuan jangka panjang. Serangan mentalnya mudah dilakukan lawan begitu dunia mengetahuinya, dan tebasannya tidak akan pernah bisa menembus pertahanan musuh ketika diluncurkan dari jauh. Dunia gelap telah memperbaiki kelemahan itu, tetapi seorang yang berkuasa harus tetap berada di dalamnya agar Nuh dapat menerapkan batasan dan melancarkan serangan terkuatnya. Malam adalah aset kuat lainnya yang dengan sempurna memasangkan awan gelapnya. Tetapi Nuh tidak ingin hanya mengandalkan teknik sebesar itu untuk mengekspresikan bagian penting dari kehebatannya. Mendengkur telah menangani serangan jarak jauhnya, dan peningkatan terbaru menjadikannya aset yang bagus untuk digunakan di bidang itu.
Namun, ia juga mengandalkan dunia gelap untuk mengungkapkan kekuatan aslinya, meninggalkan Nuh dengan sejumlah serangan kecil yang bisa ia gunakan tanpa materi gelap. Tebasan Sword Sein sangat kuat dan cepat, tetapi Noah tahu bahwa dia pada akhirnya akan meninggalkannya untuk memberi ruang bagi serangan yang mengekspresikan individualitasnya. Dia membutuhkan teknik yang dapat diandalkan yang dapat menjangkau lawan dari jarak jauh, dan dia telah memastikan untuk meningkatkan mantra yang dapat memperbaiki kelemahan gaya pertarungannya. Mantra Darkrai selalu lemah dibandingkan mantra lain yang dimiliki Noah di masa lalu. Bentuk iblisnya yang terlalu kuat dan kekuatan fisiknya biasanya mendorongnya untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Namun, pelatihan dengan Sword Sein telah mengajari Nuh bahwa semuanya bisa menjadi pedang. Bahkan mantra dengan kemampuan menusuk yang bagus bisa berubah menjadi pedang di tangannya. Naga gunung meraung kesakitan, tapi kemarahan segera memenuhi pikirannya. Ia baru saja bertarung selama beberapa menit, namun lawannya telah melukainya. Sayapnya yang berhenti berkembang mulai bergetar, dan tumbuh-tumbuhan di sekitar gunungnya layu saat naga dengan paksa menguras energi dari lingkungan. Sayap perlahan tumbuh saat nutrisi mengisinya. Naga gunung mengubah sarangnya menjadi gurun untuk mengembalikan bagian tubuhnya ke puncak lamanya. Ekornya retak ke arah Nuh selama proses tersebut. Gelombang kejut yang dahsyat melesat ke arahnya, namun pedang iblis melancarkan tebasan yang mampu menangkisnya setiap saat. Nuh tampak tenggelam dalam pikirannya saat dia menangkis serangan naga. Mantra Darkrai baru memiliki kekuatan yang layak, dan kemampuan menusuknya kuat di antara keahliannya, tetapi butuh waktu lama untuk dilemparkan. Sebuah bola gelap kecil akhirnya keluar dari telapak tangannya yang bercakar. Sebuah pusaran berputar di tengahnya, dan ujung-ujungnya yang tidak rata mengandung kekuatannya. Bola membesar saat energi primer menyatu menuju bentuknya. Segera menjadi massa besar 10 meter yang membocorkan gelombang kekuatan dari bentuknya. Mantra lubang hitam yang baru menyerupai pusat kekuatan keempat Nuh, tetapi tidak memiliki bentuk yang teratur. Itu adalah massa energi sederhana yang menyerap apapun yang menghalangi jalannya dan menggunakannya untuk memperbesar ukuran. Nuh tidak bisa menambahkan ketajaman pada kemampuan itu, tapi itu mengekspresikan penciptaan dan kehancuran karena kekuatan yang bisa diserap dan dilepaskannya. Satu-satunya masalah adalah bentuknya menjadi sangat tidak stabil setelah semua modifikasi dan perbaikan. Nuh telah menciptakan mantra lubang hitam saat ini dari dua kemampuan berbeda yang telah dia bangun kembali hingga mereka dapat mencapai peringkat ke-6. Ketidakstabilan itu adalah konsekuensi alami dari semua modifikasi yang diterapkan selama bertahun-tahun. Naga terus meluncurkan gelombang kejut dengan ekornya, tetapi tarikan gravitasi mantra lubang hitam membuat mereka menyatu ke arah bentuknya. Serangan itu menghantam bola dan membuat permukaannya semakin tidak stabil, tetapi mantra itu akhirnya menyerap kekuatannya untuk meningkatkan ukurannya. Beberapa kekhawatiran memenuhi pikiran naga saat mantranya menjadi lebih dari 30 meter. Bentuknya sudah tidak bulat lagi. Bentuknya telah menjadi kumpulan suar dan pinggiran yang mendidih. Aku ingin tahu berapa banyak energi yang dapat diserapnya sebelum meledak, pikir Nuh sambil membuat salinan dari baju besi yang berasap. Saat membuat mantra itu, ide awalnya adalah meniru kekuatan bintang gelap, tapi tampaknya kegelapannya tidak cukup padat untuk menampung begitu banyak energi. Namun, dia bisa memanfaatkan ketidakstabilan tersebut untuk keuntungannya. Bagaimanapun, dia hanya menginginkan ledakan. Dia tidak peduli jika dia tidak bisa mengendalikannya. Sepertinya aku hanya bisa menunggu dan melihat. Noah mundur selangkah saat memikirkan hal itu dan meluncurkan salinan jahatnya ke arah naga itu. Sayap naga gunung telah kembali ke kondisi yang layak setelah menyerap semua energi di lingkungan. Ia mulai mengepakkannya, dan gelombang kejut yang kuat menyebar ke bawah makhluk itu. Rantai gunung telah kehilangan sebagian besar energinya saat itu, dan serangan itu membuatnya hancur. Celah besar terbuka di antara bebatuan, dan tanah mulai runtuh saat struktur bawah tanahnya hancur di bawah tekanan itu. Naga itu kemudian mengarahkan sayapnya ke Nuh sebelum menggunakannya untuk membantu ekornya menyerang. Jumlah serangan yang ditembakkan dari sosoknya berlipat 3, tapi semuanya berakhir di dalam mantra Black Hole. Sementara itu, sosok jahat itu mendarat di atas naga itu dan mulai menebas kulitnya yang berbatu-batu. Kekuatan mereka saja tidak cukup untuk menembus jaringannya, tapi asap korosif membuat mereka mampu melampaui garis pertahanan pertama. Naga melihat musuh-musuh itu memotong batu-batu besar dari kulitnya dan mengalihkan perhatiannya ke arah mereka. Serangkaian gelombang kejut ditembakkan dari ekor dan sayapnya, dan salinan jahat itu segera meledak, memenuhi area itu dengan asap yang lebih korosif. Makhluk itu menoleh ke arah Nuh hanya untuk melihat mantra lubang hitam telah mencapai kepalanya. Massa energi telah menjadi lebih dari 50 meter pada saat itu, dan pusaran di pusatnya mengeluarkan suara tajam saat berputar. Naga itu tidak punya waktu untuk mengaum saat mantra lubang hitam meledak, menelan semua yang ada di area itu dengan gelombang energi padat yang membawa sifat korosif. Awan hitam menghilang saat mantra itu meledak, dan Nuh melepas baju besinya yang berasap untuk terbang ke arah lawannya.
Sebuah kawah besar muncul di tempat mantra itu meledak, dan semua gunung dalam radius beberapa kilometer telah runtuh saat gelombang energi menyapu mereka. Zona bahaya telah sepenuhnya berubah setelah pertukaran itu. Setiap pertempuran di antara keberadaan di peringkat ke-6 akan mengubah lingkungan selamanya, dan efek itu bahkan lebih terlihat di benua lama. Banyak paket binatang ajaib telah mati selama pertempuran. Mereka terlalu lambat dalam melarikan diri, dan gelombang kejut yang dilepaskan oleh Nuh dan naga gunung telah menghancurkan tubuh mereka, tidak meninggalkan jejak di wilayah yang hancur itu. Nuh turun ke kawah sementara pikirannya menjelajahi pertempuran untuk menemukan kekurangan yang bisa dia perbaiki dan ide-ide baru tentang cara meningkatkan kemampuannya. Dia telah menemukan sesuatu yang dapat mengatasi ketidakstabilan mantra lubang hitam dan meningkatkan kekuatan salinannya. Mengisi daya mereka secara berlebihan dengan energi yang terkumpul di dalam bola akan membuat mereka jauh lebih mengancam. Noah bahkan tidak perlu memodifikasi diagram di dalam lautnya untuk menerapkan efek tersebut. Dia telah menemukan seni bela diri yang cara kerjanya sama. Dia hanya membutuhkan salinannya untuk melakukannya guna mendapatkan efeknya. Naga itu berada di bawah tumpukan puing dan debu. Sebagian besar batu di kepala dan badannya telah hancur akibat ledakan, sehingga dia bisa melihat kulitnya yang berwarna kuning pucat. Makhluk itu bernapas dengan lemah. Ia selamat dari ledakan, tapi terlalu lelah untuk melanjutkan pertempuran. Nuh telah menghancurkan keinginannya dan memaksanya menerima kematiannya. Kalau saja elemenmu berbeda, Noah sambil menghela nafas keluar dari mulutnya. Naga gunung adalah spesimen yang luar biasa, dan dia akan mempertimbangkan untuk mengubahnya menjadi sahabat darah begitu pikirannya memiliki lebih banyak ruang jika memiliki bakat yang berbeda. Namun, Nuh akan menghabiskan lebih sedikit sumber daya untuk membangun tubuh serupa dan memberikan wasiat yang berbeda. Pikiran naga terlalu lemah untuk memenuhi standarnya. Naga itu bahkan bisa menjadi aset yang berguna dalam teknik menyalin, tetapi Nuh membutuhkannya karena alasannya. Dia tidak ragu untuk memotong kepalanya dengan tebasan bersih. Kelahiran pedang iblis bab 1160 Megalodon. Makhluk dengan salah satu tubuh terlemah di bidang binatang ajaib dan yang baru saja terbangun dari tidur panjang tidak dapat memuaskan dahaga Nuh akan lawan yang layak. Nuh telah mengumpulkan data berharga dari kedua pertempuran tersebut, dan dia bahkan telah mengumpulkan sejumlah besar daging yang dapat membantu selama inovatif. Padahal, dia menginginkan lebih. Dunia mengerti bahwa Nuh telah pergi untuk berburu binatang ajaib yang kuat saat itu. Kabut mistis telah menyembunyikan pertarungannya melawan iblis kabut, tetapi rantai gunung tidak memiliki penutup yang sama di wilayah itu. Setiap organisasi telah memperhatikan gelombang keju yang menyebar dari pegunungan, dan para petinggi yang menjelajahi daerah itu setelah Nuh pergi dapat melihat akibat dari pertempurannya. Pegunungan-pegunungan telah berubah selamanya. Kehancuran Nuh masih melekat di tanah yang hancur di zona bahaya itu dan terus membuatnya runtuh. Perlu waktu bertahun-tahun agar daerah itu menjadi subur kembali. Aura keberadaan peringkat 6 bukanlah sesuatu yang bisa mengguncang tanah dalam beberapa bulan. Nuh tidak peduli dengan kerusakan yang dia sebabkan di dunia. Benua tua itu tidak berguna, dan dia tidak akan menahan diri bahkan jika dia menemukan mangsa yang berharga di bagian tanah abadi. Masalahnya sekarang adalah dia harus menjelajah laut jika dia ingin menemukan makhluk peringkat 6 lainnya, dan mereka tidak akan selemah dua lawan sebelumnya. Sedangkan bagi mereka yang masih tinggal di benua baru, Nuh memutuskan untuk mengabaikan mereka. Posisi barunya sebagai Patriarch of the Hive akan memberinya beberapa tanggung jawab, dan dia tidak ingin melukai organisasinya dengan membunuh setiap kandidat yang mungkin untuk teknik menyalin. Setidaknya ada 7 makhluk di peringkat ke-6 di lautan tanah fana ini, pikir Nuh sambil mempelajari peta tangan kiri Tuhan. Itu adalah peta yang sama yang dia gunakan untuk menjangkau dunia di bawah dasar laut. Nuh tidak merasa ada salahnya mengandalkannya karena habitat makhluk laut peringkat 6 tidak banyak berubah selama bertahun-tahun. Noah bahkan tidak berpikir untuk balapan kedua Mosasaurus itu. Mereka telah bertarung dengan tangan kanan Tuhan selama kesengsaraan surga untuk mendapatkan peringkat ke-7, jadi kekuatan mereka harus berada di level yang lebih tinggi. Kehebatan pertempurannya luar biasa, dan tubuhnya membawa ciri-ciri yang membuat iri setiap keberadaan di dunia. Namun, Nuh masih berada di tingkat bawah, jadi dia lebih memilih untuk meninggalkan kedua makhluk itu untuk yang terakhir. Penguasa laut lainnya yang tercatat memiliki level yang tidak jelas, tetapi Nuh tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu. Buaya kadal yang dia temukan dalam perjalanannya ke dunia tersembunyi pada akhirnya hanya berada di tingkat bawah. Seharusnya ada megalodon di selatan benua lama, evaluasi Nuh sebelum berangkat dari sebuah gua yang telah dia gali di dalam bangsa Utra. Makhluk tipe hiu biasanya memiliki jumlah serangan yang terbatas, dan hal yang sama berlaku untuk versi purba mereka. Laut memiliki persyaratan berbeda dalam hal karakteristik yang dibutuhkan untuk bertahan dan berkembang. Kemampuan kecepatan dan pelacakan biasanya menang atas berbagai macam teknik. Hal ini biasanya akan menguntungkan para pembudidaya jika perburuan terjadi di daratan, tetapi kemampuan tersebut menjadi mematikan begitu berada di dalam laut.
Noah memiliki teknik pergerakan, jadi dia tidak takut dengan kecepatan makhluk apapun. Kesadaran hibridanya melampaui manusia dan binatang ajaib, jadi dia juga tidak akan kalah dalam bidang itu. Hanya berbagai kemampuan bawaan yang dapat menimbulkan beberapa masalah, tetapi Nuh juga tidak takut akan hal itu. Kehati-hatiannya adalah naluri yang telah dia latih selama bertahun-tahun, tapi itu tidak mencerminkan bahaya sebenarnya yang akan dia hadapi. Nuh membenamkan dirinya di laut begitu melintasi pantai selatan negara Utra. Dia turun hingga mencapai dasar laut dan mulai berenang sambil mengikuti tepian area perburuan yang tercatat di peta tangan kiri Tuhan. Perjalanannya melewati kegelapan murni dasar laut memang sepi, namun tak pernah sepi karena Knight kerap mengomentari keindahan lingkungan. Kita harus pindah ke sini. Mengapa kamu tidak membangun tempat tinggalku di tempat yang indah ini? Nuh mengabaikan pterodaktil hampir sepanjang perjalanan. Tetapi dia selalu mempertanyakan makhluk itu tentang tanah abadi setiap kali makhluk itu menunjukkan tanda-tanda mengingat sesuatu tentang alam yang lebih tinggi. Apakah tanah abadi memiliki laut? Nuh bertanya. Saya tidak bisa menjelajah banyak di sana, jawab Knight. Saya naik hanya untuk tetap terjebak di bawah permukaan. Langit terlalu menyilaukan. Saya bahkan tidak bisa menggunakan badai untuk melakukan perjalanan. Nuh menebak bahwa badai yang disebutkan oleh Knight adalah sama dengan yang sandal coba tiru dalam dimensinya yang terpisah. Angin kencang itu membawa hukum kacau yang bisa diserap siapapun, tetapi pterodaktil tidak bisa menjelaskan lebih banyak karena tidak pernah menjelajahi permukaan. Bagaimana dengan dunia bawah tanah? Nuh melanjutkan penyelidikannya. Apa yang kamu ingat tentang itu? Knight berpikir sejenak sebelum memberikan jawaban yang tidak jelas. Tidak ada bedanya dengan di sini. Tanah yang lebih baik, makhluk yang lebih kuat, tapi tidak lebih. Aku akan mengingat lebih banyak jika seseorang tidak memotong sebagian besar pikiranku. Noah mengabaikan kalimat terakhir, tapi ada sesuatu yang terasa aneh. Dia tidak percaya bahwa tanah abadi bisa begitu sederhana. Tetapi Knight hanyalah binatang ajaib, jadi pemahamannya tentang aspek-aspek tertentu dunia memiliki batas yang keras. Berapa banyak makhluk ilahi yang ada di tanah abadi? Nuh akhirnya bertanya apa yang paling membuatnya tertarik. Penggarap dapat naik segera setelah dantian mereka mencapai peringkat ke-7, tetapi tubuh Nuh mungkin masih berada di peringkat heroik pada saat itu. Jika lingkungan tanah abadi tidak terlalu keras, Nuh dapat mempertimbangkan untuk naik dan menyelesaikan evolusi tubuhnya di atas sana. Memenuhi persyaratannya akan jauh lebih mudah di bidang yang lebih tinggi. Knight memahami sebagian dari niatnya, dan itu menyarankan agar gagasan itu tidak dilakukan. Ada dewa dimanapun kamu memandang. Makhluk yang lebih lemah memang memenuhi tanah abadi, tapi aku telah melihat pemimpin yang bisa membunuhku dalam sekejap. Suasana hati Noah menjadi gelap saat mendengar kata-kata itu. Itu adalah kekhawatiran terbesarnya ketika datang ke tanah abadi. Patung arsitek ilahi mengisyaratkan bahwa semua makhluk ilahi di berbagai alam yang lebih rendah naik di tanah abadi yang sama, yang berarti bahwa dunia yang lebih tinggi akan memiliki banyak dewa. Umur dan pengalaman mereka yang panjang akan membuat mereka cukup sulit untuk dibunuh, yang berarti populasi tanah abadi tidak boleh sedikit. Nuh tidak bisa memikirkan cara untuk mempersiapkan perjalanan itu dengan benar. Sebagian besar sumber daya yang ditemukan di alam bawah tidak akan berguna melawan makhluk yang sudah lama hidup di tanah abadi. Lebih baik naik dan membuat senjata yang cocok di sana daripada membuang waktu berharga di pesawat yang lebih rendah. Tetap saja, Nuh sekarang telah memutuskan bahwa dia tidak akan meninggalkan tanah fana sampai semua pusat kekuatannya mencapai peringkat ke-7. Lubang hitam seharusnya memberiku keuntungan, Nuh menyimpulkan sambil memeriksa bagian dalam dadanya. Aku ingin tahu kapan itu akan berevolusi lagi. Perjalanannya melalui dasar laut tetap damai selama beberapa bulan lagi, tetapi Nuh akhirnya menemukan mangsanya. Kesadarannya bahkan mengingatkannya bahwa makhluk itu juga memperhatikannya. Bentuk samar hiu raksasa muncul di kejauhan. Nuh dapat memahami ukurannya dengan kesadarannya, tetapi hal yang paling mengejutkannya adalah sensasi berbahaya yang muncul di benaknya. Megalodon memiliki panjang 120 meter, dan memiliki tubuh tebal dengan lebar lebih dari 30 meter. 3 baris gigi setajam silet menutupi kedua sisi mulutnya, dan sirip tinggi keluar dari punggungnya. Bekas luka memenuhi kulitnya yang tebal, dan sedikit darah keluar dari mulutnya. Makhluk peringkat 6 itu berada di dekat puncak tingkat menengah, tetapi berada di puncaknya.